Selamat siang Mbak. Selamat siang. Benar ya dengan Mbak Amel. Tuh. Oke Mbak Amel, gimana nih hari-harinya? Tadi habis dari mana aja? Aku dari karena udah sore jadi tadi habis kelas sih dari pagi sampai jam 12 tadi. Oke, terus mungkin setelah itu istirahat bentar lalu meluangkan waktunya untuk datang ke sini ya Mbak Amel. Betul. Setelah ini ada apa nih Mbak Amel kegiatan setelah ini? Nggak ada sih, paling cuma nugas aja. Nugas ya, seperti kegiatan pada umumnya. Mbak Amel nih kira-kira masih kuliah atau sekolah atau gimana nih? Kebetulan lagi kuliah di UM dekat sini. Oke, ngambil jurusan apa nih Mbak Amel? Ambil jurusannya bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling semester? Lagi di semester 5. Semester 5 mungkin gimana nih spill-spillan dari Mbak Amel sekarang sedang di semester 5 ini? Di semester 5 ini termasuk semester yang cukup tricky ya. Karena lagi ada seminar proposal, udah mulai nyusun judul bab 1 dan lain sebagainya. Itu sih yang bikin kayak oke, I got it gitu. Iya, oke. Mau gimana lagi ya, udah Iya. ada programnya semester sekarang, tapi kebilang cepet juga ya semester 5 udah sempro gitu ya. Soalnya emang dari departemen sih kayak ditargetin 7 semester gitu. Oke, mungkin Mbak Amel juga rencana 7 semester atau gimana? Ya amin, semoga 7 semester. Tapi masih ada matkul nggak di semester 7 gitu Mbak? Oh, di semester 7 sih udah fokus skripsi aja. Terus semester depan juga fokus ke AM. AM tuh kayak lebih di lapangan gitu Iya, ya. ngajar, asisten mengajar gitu di sekolah. Itu ditempatin atau milih sendiri tuh Mbak? Nah, itu masih kurang tahu ya. Nanti nunggu info dari departemen juga sih. Berarti belum ada kejelasan terkait AM-nya itu tadi ya. Cuma mungkin udah dapat spill-spillan dikit lah mungkin, tapi belum kayak fixnya gimana gitu ya. Oke, Mbak Amel ini asli Malang atau gimana nih Mbak Amel? Kebetulan aslinya dari luar Malang, lebih tepatnya dari Pasuruan. Pasuruan, deket lah ya, masih satu plat gitu, plat N. Iya, plat N, betul. Paling sejam nyampe apa? Sejam setengah gitu? Kalau lancar sih sejam ya. Tapi kalau agak macet-macet gitu sejam setengah atau lebih 2 jam juga kadang bisa. Bisa kalau macet pasti nambah lama ya Mbak Amel. Iya, Mbak Amel ini tipikal orang yang sering pulang atau gimana nih? Karena kan deket banget nih. Iya. Termasuk yang sering pulang sih. Gitu. Iya, soalnya apa ya? Ya karena dekat itu tadi. Terus juga kayak jarak tempuhnya tuh nggak yang sampai 3 jam lebih gitu loh. Nggak memakan waktu banyak banget gitu. Jadi kayak mau pulang dipikirin sebentar, ya udah pulang gitu ya Mbak. Itu sih. Kenapa nih ngambil kuliah di Malang Mbak Amel? Apa ya, pengen punya soalnya aku sendiri kan ngerasa kayak udah flat aja gitu loh, pengen kayak ada something new, jadi kayak pengen deh coba keluar kota, cari pengalaman baru, terus cari orang-orang baru yang kayak bener-bener pure gak ada yang kenal aku sebelumnya gitu. Wah, jadi kayak mungkin ingin meninggalkan this city gitu kayak gitu ya. Coba kan aku milihnya deket banget nih di Malang gitu, mungkin ada kepikiran kayak di luar Jawa Timur, mungkin kayak di Jogja lah atau di Semarang, mungkin ke Bandung, ke Jakarta gitu. Sempet sih kepikiran, cuman izin orang tuanya itu yang susah, karena ini untuk ke Malang aja itu udah susah juga. Iya, udah alhamdulillah banget udah diizinin gitu loh. Jadi kayak ya udah di Malang aja. Cuman ya untungnya Malang termasuk salah satu kota yang enak juga sih sebenarnya ya. Terus pergaulannya juga nggak yang gimana banget kan. Kenapa nih nggak milih Surabaya misal, kayak kan lebih deket juga ke Surabaya nggak sih Mbak? Lebih jauh Surabaya itu. Oh gitu ya. Iya sih, cuma sejam doang ya kalau Malang. Terus juga ya itu pergaulan itu juga ngaruh sih, soalnya kan Surabaya kan kayak agak-agak mirip sama Jakarta gitu kan, lebih gede lah kotanya. Iya, terus juga agak bebas juga kan bergaul di sana. Jadi kayak orang tua tuh kayak Malang aja deh, kalau nggak di Malang nggak usah gitu mereka. Jadi kayak agak slow living juga ya kalau di Malang. Kalau di Surabaya tuh mungkin cost livingnya tuh lebih mahal juga ya kalau di sana. Betul. Terus cuaca juga kurang mendukung lah. Iya, panas. Aku
aku sendiri juga nggak suka panas gitu kan, jadi udah Malang aja deh yang paling tepat gitu. Tapi di daerah Mbak Amel sendiri nih di rumah gitu, itu termasuk daerah panas ya sih Pasuruan tuh? Ya panas, termasuk daerah pesisir itu Pasuruan. Deket sama pantai nggak nih Mbak Amel tuh rumahnya Pasuruannya? Sebenarnya kalau Pasuruan tuh deket laut sama pantai, cuman kalau rumahku sendiri lebih di kotanya, jadi kayak agak jauh gitu dari pantai laut gitu. Di pusat permukimannya ya, jadi masih agak ya jauh juga dari pantai, cuman ya nggak dingin juga ya Mbak? Iya, tetap panas. Gimana nih Kak, pertama kali apa ya, mungkin Mbak Amel datang ke Malang agak tenang dikit, terasa adem atau gimana gitu ketika pertama datang ke Malang? Pertama pasti perubahan cuacanya itu kayak apa ya, kayak beda banget kan. Terus itu juga yang bikin badan adaptasinya tuh jadi gampang sakit, terus kayak demam, itu yang awal-awal sih gitu. Tapi kayak so far karena udah sering bolak-balik Pasuruan Malang, jadi badannya udah biasa, udah kebal sekarang. Terbiasa lah ya Biasa. gitu. Cuman antara Malang sama Pasuruan kan deket, Mbak Amel juga sering ngerasain homesick gak sih dulu pas sama bapak kayak gitu? Ya sering. Pasti ya? Pasti tetep sih. Terus juga apalagi kan aku anak terakhir, jadi kayak yang paling apa ya, diberatin sama orang tua, kayak gak mau ditinggal sama aku gitu loh. Jadi kayak makin homesick kalau digituin tuh. Jadi kayak agak pernah nyesel gitu nggak pas apa Mbak Amel merantau gitu, kayak aduh kenapa nggak di rumah aja kayak gitu, atau ya udah nikmatin aja gitu? Ya udah aja sih, kayak ya apa ya, kalau homesick ya pulang, gitu aja, kayak nggak apa ya, pokoknya tuh nggak sampai pantang nyerah sih itu. Nggak sampai apa ya, nyesel datang ke Malang gitu ya, lebih kayak ya udah lah emang kayak gini mungkin prosesnya gitu. Iya, emang gini jalannya gitu. Karena memang kemauan sendiri juga ya, jadi kayak yang jauh lah dari kata menyesal mungkin kayak iya, gitu. saya kalau nyesel kan orang tua kayak lu udah diturutin kok malah nyesel gitu. Nggak enak sendiri juga iya. ya. Cuma kesini-sininya udah makin betah dong pastinya di Malang. Aduh, karena ada Sempro ini ya, jadi yang awalnya betah jadi nggak betah. Jadi ini Sempro ini ngefek banget Iya, juga, jadi tiba-tiba homesick lagi, pengen pulang lagi kayak gitu. Bawahnya tuh kayak aduh pengen pulang, pengen ketemu orang rumah kayak gitu loh. Terakhir pulang kapan nih Mbak Mel? Terakhir pulang minggu kemarin. Kemarin barusan. Iya, kemarin barusan banget pulang. Nggak apa-apa sih, yang penting deket juga, terus Iya. nggak ngeluarin duit banyak juga ya. Iya. Berarti berapa nih ongkosnya ke Pasuruan itu? Kalau aku sendiri tuh selalu ngebis ya, soalnya kalau kereta turunnya agak jauh dari rumah. Oh gitu. Kalau bis itu kalau yang biasa 20-an itu sih. 20-an itu langsung ke depan rumah atau Iya, kayak langsung ke depan rumah? Bener-bener langsung depan rumah. Enak banget ya. Iya. Tapi bisnya enak nggak itu kayak AC gitu atau kayak bis biasa aja? Enggak selalu sih, kadang-kadang enak, kadang Tergantung enggak. dapetnya ya. Tergantung dapetnya. Tapi nggak mau nyoba gitu pulang naik motor, kan deket doang tuh, sejam doang gitu. Pengen sih, cuman ya itu orang tua agak strict parent ya. Anak bungsu. Iya Anak makanya. bungsu nggak apa. Beda kalau anak pertama tuh pasti kayak ya udah terserah gitu. Mungkin gara-gara ada cadangan anak lagi ya kalau anak pertama nggak tahu, tapi kayak anak bungsu tuh memang sangat disayang banget gitu kan, ngerasa kayak di protect banget gitu. Iya, betul. Cuma ya Mbak Mel nggak ngerasa terkekang juga kan dengan proteknya orang tua, masih kayak dibilang oke lah mereka mengerti Mbak Amel gitu. Kayak gitu. Iya, soalnya di sisi lain meskipun kayak mereka sangat-sangat protek, tapi aku kayak ngerasa diratukan gitu kalau di rumah. Ngerti ya, masih enak lah ya, Iya. orang tua masih bisa mengerti kita gitu ya. Terus kitanya juga berusaha untuk bisa ngerti juga sama mereka gitu ya. Iya, Kayak betul. mungkin jadi punya apa ya, punya respect satu sama lain lah kayak gitu ya. Keren oke. Salam kenal ya Mbak Amel. Iya, Oke, mungkin tadi Mbak Amel kurang lebih udah apa ya, saya udah tahu lah, oh Mbak Amel tuh ini gitu. Mungkin sekarang nih perkenalkan ya Mbak Amel, saya Alicia Ramadhanisa. Nah, saya ini di sini sebagai konselor atau fasilitator yang akan membarengi Mbak Amel dalam proses konseling kita pada hari ini. Nah, Mbak Amel ini sebelumnya pernah nggak ngelakuin konseling? Udah nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Exactly counseling tuh nggak pernah? Nggak pernah. Mungkin Kalau pas yang sekolah benar-benar gitu, itu konseling lebih kelompok kayak gitu nggak pernah? kayak yang di kelas
aja itu sih yang mata pelajaran BK itu aja. Oh, mungkin lebih bimbingannya aja ya, kayak gitu, lebih menyeluruh kayak gitu. Ketika Mbak Amel melakukan konseling itu gimana Mbak Amel? Mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharingkan sama Mbak Amel? Kalau pengalaman apa ya, jujur karena waktunya juga kalau BK kan cuma sejam ya, jadi kayak terus juga gurunya tuh lebih ke ceramah, jadi kayak flat aja, nggak yang kayak berkesan kayak oh BK tuh gini Komunikasi satu arah gitu ya, jadi kurang dua arahnya tuh kurang banget gitu ya. Jadi terus anak-anak juga di kelas kayak kurang menanggapi juga gitu, bosen lah juga. Terus juga mungkin waktunya yang terbatas juga ya Mbak. Iya, terbatas tuh. Jadi mungkin ya udahlah, cuma senangkapnya aja gitu kan. Oke, baik. Nah, mungkin saya pastinya perlu untuk explain bagaimana nanti kita proses konseling berjalan ya Mbak Amel. Nah, nantinya di sini saya harap Mbak Amel bisa secara terbuka kayak tadi kita ngobrol-ngobrol lah gitu, tanpa ragu, tanpa cemas gitu untuk mengungkapkan pendapat, karena di sini kita memiliki asas keterbukaan nih Mbak Amel. Nah, selain itu juga Mbak Amel nggak usah takut atas semua cerita yang Mbak Amel nanti akan ceritakan ke saya itu bocor atau tersebarluaskan, karena saya di sini akan memegang atau menutup rapat-rapat cerita Mbak Amel dari yang layak keluar kayak gitu. Mungkin bisa dipahami ya Mbak Amel? Bisa. Nah, nanti tuh di dalam konseling tentunya kita punya time limit nih Mbak Amel. Nah, sekiranya dari saya mengusulkan biasanya tuh kita konseling mungkin 20 sampai 25 menitan gitu. Nah, apakah dari Mbak Amel setuju atau mungkin ada saran, usulan gitu? Boleh kalau Segituan ya, sekitar 20 sampai 25 menit. Oke, kita gunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Gitu. Mungkin sebelum kesana dari Mbak Amel nih ada yang ditanyakan nggak? Belum ada sih. Belum ada. Mungkin dengan seiringnya proses konseling nanti bisa ya Mbak Amel. Nah, oke Mbak Amel, mungkin saya pengen langsung aja nih dengar apa nih yang membuat Mbak Amel datang ke sini untuk cerita kepada saya. Bisa diceritakan nih Mbak Amel? Yang lagi pengen diceritain tuh sebenarnya tentang semester saat ini, yang semester 5 yang lagi sempro ini juga. Terus juga berkaitan kebetulan saya sendiri tuh orangnya tuh gampang cemas gitu loh, gampang cemas. Terus juga dengan adanya sempro ini kayak semakin bikin aduh nanti gimana ya kalau gini tuh gimana. Terus juga yang dipikirin tuh bukan cuma sempro aja, ada hal-hal lain yang kayak bukan masalah sih sebenarnya, kayak sama keluarga atau sama temen yang kayak ada something yang kayak banyak yang dipikirin gitu loh di semester ini gitu. Oke, jadi Mbak Amel tuh ada beberapa hal yang Mbak Amel pikirin dalam akhir-akhir ini. Salah satunya mungkin masalah keluarga yang di rumah, terus semprot tadi, terus mungkin tadi apalagi sama beberapa pertemanan gitu sih juga. Itu gimana nih Mbak Amel, masalah yang di rumah tuh apakah sangat mengganggu Mbak Amel dalam Mbak Amel berkegiatan akhir-akhir ini atau gimana? Sebenarnya sih bukan masalah yang di rumahnya ya, kayak saya tuh ada ada terapi mata. Saya kan minus kan udah tinggi ya, jadi di terapi kalau salah satu rumah sakit di rumah di Pasuruan. Jadi kayak setiap minggu, yaitu kenapa karena sekarang sering pulang pergi karena ya terapi matanya tuh seminggu sekali. Jadi yang bikin capek banget itu sih, yang kayak sedih mikir kayak aduh habis nih pulang lagi terus balik lagi, kayak capek di situnya sih. Oke, jadi capek dalam mungkin melakukan aktivitas itunya ya Mbak Amel, bukan masalah yang tersirat di rumah gitu ya, lebih ke aktivitas yang Mbak Amel lakukan kayak gitu. Nah, mungkin selain Mbak Amel capek untuk harus pulang pergi gitu, nah di perkuliahan nih apa yang mungkin yang jadi struggle Mbak Amel gitu? Exactly Mbak Amel selain mungkin sus tadi ya, adakah hal lain gitu? Kalau sebenarnya sih kalau semester ini kalau masalah di akademik ya itu sus aja sih, skripsi ini aja sih. Kalau yang lain tuh aman-aman aja gitu. Karena mungkin udah dapet gambaran dari sebelumnya kayak oh pengerjaan tugas tuh harus begini kayak gitu, terus kayak
ya bisa diambil santai dan lain-lain. Cuman karena si SUS ini tuh mata kuliah baru gitu, jadi Mbak Amel mungkin kebingungan karena memang bobotnya juga berat banget ya kalau untuk SUS ini, jadi Mbak Amel juga ngerasa kesulitan kayak gitu. Gimana nih, maksudnya tuh Mbak Amel tuh dalam SUS ini struggle yang exactly apa ya membuat Mbak Amel kesulitan tuh di poin mananya, apakah dalam pengerjaannya atau gimana nih Mbak Amel? Iya sih, lebih ke pengerjaannya sih, dan aku tuh juga orangnya tuh gampang cemas ya. Suka mikiran kayak apa-apa, kayak hal kecil, hal sepele tuh dipikir kayak nanti kalau gini gimana, nanti kalau misalnya ternyata nggak sesuai gimana, terus juga yang masalah rumah kayak kalau aku nggak bisa pulang dan lain sebagainya itu gimana, kalau aku mataku nggak sembuh juga gimana, jadi kayak banyak banget yang harus dipikirin gitu. Oke, jadi secara tidak langsung tuh banyak tuntutan yang sehingga Mbak Amel ini pusing, kesulitan dalam manajemen itu semua, dalam mengontrol itu semua, seperti itu ya Mbak Amel. Oke, saya mengerti. Nah, sekiranya dari proses konseling ini nih Mbak Amel, tujuan Mbak Amel ini atau mungkin keinginan Mbak Amel tuh kayak gimana sih? Pengennya tuh lebih kayak mengurangi kecemasan itu ya, jadi nggak yang kayak pusing di pikiran aja, terus juga bisa kayak memprioritasin hal-hal yang apa dulu nih yang dikerjain nih gitu sih. Oke, jadi mungkin lebih bisa tepat memprioritaskan kegiatan yang harusnya Mbak Amel lakukan kayak gitu ya, terus juga nggak banyak ambil pusing, pengen enjoy, pengen relax gitu, kayak ya udahlah aku nggak mau terlalu terpacu sama tuntutan itu kayak gitu ya, kayak yang penting dikerjain gitu loh, pengen relax lah kita kayak gitu. Oke, saya mengerti. Nah, saya ingin apa ya, Mbak Amel mencoba untuk membayangkan atau kayak gimana ya, bukan membayangkan sih, lebih ke coba Mbak Amel mungkin bisa sebutkan gitu atau mungkin bisa explain si masalah yang Mbak Amel sedang pikirkan atau yang ada di benak Mbak Amel ini, kita pisahkan gitu dari diri Mbak Amel. Nah, mungkin masalah ini tuh bisa Mbak Amel sebut seperti apa sih, atau namakan apa gitu? Apa ya, kalau misalnya dinamakan mungkin kayak sebagai si penuntut ya. Si penuntut. Karena kan dia kayak selalu menuntut aku harus ini, harus itu, harus selesai ini, harus selesai itu gitu sih. Oke, jadi si penuntut ini bentuknya dia single atau banyak nih kira-kira Mbak Amel? Banyak ya, karena dari tuntutan tadi yang banyak sehingga membuat bayangan Mbak Amel tuh si penuntut ini tuh banyak juga kayak gitu. Banyak, kayak ada ini ada itu, kayak minta diduluin semua gitu. Oke, saya mengerti. Nah, menurut Mbak Amel si penuntut ini, si para penuntut ini tuh ada apa ya, hubungannya nggak sih dengan diri Mbak Amel? Ya pasti sih ada, tapi kayak gimana sih hubungan itu dengan diri Mbak Amel gitu? Hubungannya sih pastinya dengan keadaan ya yang saat ini ya, yang udah di semester 5, terus juga semakin dewasanya ini ya, kayak yang orang bilang semakin dewasa kan semakin banyak ya yang dialamin, jadi kayak hubungannya tuh dari lebih ke keadaan yang emang harus dijalani sebagai orang yang udah menginjak usia yang apa ya, bukan anak-anak lagi sih gitu. Jadi mungkin si penuntut ini tuh hadir itu tuh semenjak Mbak Amel bertumbuh dewasa kayak gitu ya. Betul. Tapi mungkin sebelumnya apakah si hubungan si penuntut ini hadir nggak di dalam hidup Mbak Amel sebelumnya? Sebelum sekarang? Hadir, tapi dia nggak yang kayak yang sekarang tuh bener-bener banyak banget yang dia tuntut gitu loh. Kayak sebelumnya memang ada, cuman kayak saya sendiri masih bisa untuk ngontrol itu semua. Tapi kalau sekarang udah kayak semakin banyak gitu loh rasanya, jadi kayak susah. Oke, saya mengerti. Berarti dulu itu sebenarnya si penuntut ini tuh sudah hadir, mungkin satu penuntut, jadi kayak Mbak Amel tuh nggak terasa terbebani gitu ya Mbak Amel. Namun bertambahnya usia, bertambahnya dewasa Mbak Amel, si penuntut ini tuh mungkin kita bisa bilang beranak atau dia tuh beradik gitu lah ya, jadi nambah berkembang biak, nambah banyak, tiba-tiba hadir, tiba-tiba ini, tiba-tiba ada ini gitu, jadi nambah banyak kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, si penuntut ini gimana sih dampak ke dalam kehidupan Mbak Amel, dalam dailynya Mbak Amel ini?
Kalau dampaknya pasti ya yang awal yang bikin cemas itu ya, karena dia tuh selain menuntut dia tuh juga ada kayak apa ya, memberikan pemikiran-pemikiran negatif gitu loh. Kayak kamu kalau misalnya nggak ngerjain ini kamu bakal dapet nilai jelek, kamu nggak akan bagus sama yang kayak lain kayak gitu, kamu bakal ketinggalan dan lain sebagainya. Itu sih yang kayak berdampak ngenaknya ke aku tuh, yang kecemasan itu jadinya. Karena mungkin si apa ya, si apa penuntut ini tuh selalu berisik ya ke Mbak Amel, jadi mungkin Mbak Amel ngerasa pusing nggak ketika mungkin si penuntut ini terlalu berisik ke Mbak Amel? Pusing banget Pasti sih. ya, pasti pusing, pasti pusing. pasti pusing, pasti ya segala kayak kesel juga gitu Iya, ya pasti Mbak Amel. Oke. Nah, dari apa sih penuntut ini nih, menurut Mbak Amel apa sih apa ya nilai atau mungkin ya nilai-nilai yang muncul, nilai-nilai yang ada gitu sehingga si penuntut ini tuh muncul gitu? Nilai-nilai yang ada apa ya, aku tuh bisa dibilang orangnya tuh kayak pengen semuanya tuh segera selesai gitu. Jadi kayak ketika aku dapat tugas terus atau dapat tanggung jawab yang harus aku jalanin, aku tuh kayak pengen ini semua tuh cepat selesai. Tapi karena itu sebenarnya awalnya baik, tapi lama-lama jadinya selalu kayak ngerjain terus gitu loh. Nah dari situlah yang akhirnya si penuntut ini tuh hadir, kayak kamu kok gak kayak biasanya, kok nggak selalu ngerjain tepat waktu gitu, nanti kamu gini. Nah di situ sih. Oke, saya mengerti karena apa ya, hal yang terlalu berlebihan tuh kadang gak baik juga ya. Jadi hal-hal tersebut itu apa ya, menjadi si penuntut ini tuh hadir gitu ya Mbak Amel. Oke, baik. Dalam apa ya, dalam kisaran waktu nih, apakah si penuntut ini selalu hadir dalam kehidupan Mbak Amel, dalam daily activity Mbak Amel gitu setiap harinya atau gimana? So far sih karena masih dalam apa ya, masa skripsi dan sering pulang pergi Pasuruan Malang, jadi ya masih sering ada sih. Oke, berarti keseringannya tuh ada. Nah, ada nggak sih Mbak Amel satu momen atau satu situasi yang si penuntut ini tuh nggak hadir dalam kehidupan Mbak Amel? Itu kapan? Nggak hadirnya tuh kadang pas pertama udah nggak terlalu mikirin si skripsi karena udah mulai tertata ya. Terus sama udah baru beres pulang dari rumah, jadi udah balik itu udah nggak ada pikiran yang kayak pusing banget gitu loh. Oke, jadi ketika Mbak Amel ngerasa skripsi ini udah selesai, dan ketika Mbak Amel skripsi si sempro ini udah selesai, dan ketika Mbak Amel pulang ke rumah, nah itu tuh kapan sih Mbak Amel waktunya tuh, timingnya tuh kapan? Apakah Mbak Amel pernah berada pada posisi itu atau mungkin Mbak Amel kira-kira atau bagaimana? Selama ini sih meskipun sering pulang pergi, tapi kan sempronya masih jalan terus ya. Jadi estimasi buat aku sendiri ngerasa sempronya ini nggak terlalu membebani aku tuh mungkin kayak ya sebulan sekali itu masih belum tentu sih. Masih sangat jarang kayak gitu jarang. Ya. Oke, nah berarti at least kita ambil saja mungkin 2 bulan sekali lah ya Mbak Amel. Dalam kisaran waktu 2 bulan sekali itu pasti Mbak Amel merasakan ada di satu momen tuh Mbak Amel ngerasa fine gitu, merasa tidak terbebani gitu. Nah, kira-kira apa sih hal yang muncul ketika Mbak Amel berada pada suatu momen tersebut? Pas ada di momen itu yang dirasain ya. Iya. Yang dirasain tuh pastinya lebih tenang ya, terus kayak bisa lebih enjoy, terus kayak oh ternyata hidup normal tuh gini ya, kayak hidup yang kayak ya udah let it flow aja gitu loh, gitu sih. Oke, jadi ngerasa lebih enjoy juga, relax, kayak oh ternyata aku juga bisa nih ngerasain hidup normal aja kayak gitu. Oke, baik Mbak Amel. Nah, kalau misal nih Mbak Amel apa ya, membuat cerita baru dalam kehidupan Mbak Amel ini pengennya Mbak Amel yang seperti apa sih? Kalau aku sih pengennya jadi seorang yang lebih tenang ya ke depannya, kayak
bisa mengerjakan segala hal, bisa produktif, bisa multitasking juga, tapi di sisi lain masih bisa mengontrol itu semua dengan baik dan teratur gitu loh. Jadi kayak event itu banyak tapi aku masih bisa menghandle itu semua itu sih. Oke, jadi mungkin nggak terlalu banyak mengubah cerita dalam hidup Mbak Amel, tapi lebih ke Mbak Amel ingin lebih enjoy aja dalam apa yang dalam melakukan kegiatan mungkin lebih terstruktur, lebih relax, lebih nggak terlalu banyak yang dipikirin kayak gitu ya. Nah, menurut Mbak Amel ini ada nggak sih orang atau mungkin faktor eksternal yang dapat mendukung Mbak Amel dalam menjalankan cerita baru Mbak Amel ini? Pastinya sih mungkin dua orang ya yang paling berpengaruh tuh keluarga sama teman sih. Yang paling berpengaruh. Itu kenapa tuh menurut Mbak Amel keluarga bisa menjadi pengaruh utama? Karena aku sendiri sama keluarga tuh benar-benar deket banget. Terus juga mereka sebagai support system utama aku dari dulu sampai sekarang itu sih. Sedangkan kalau teman itu karena kan kalau misalnya merantau gini ketemunya cuma sama teman ya, jadi yang benar-benar bisa komunikasi secara langsung face to face itu sama teman gitu. Jadi kan kalau misalnya ketemu langsung gitu kan lebih enak ya rasanya, feelnya gitu. Apalagi kita sebagai apa ya perantau, jadi mungkin teman itu udah menjadi keluarga kedua kita ya. Jadi ngerasa ya mereka support system kita pada saat ini gitu. Tapi tidak terlepas mungkin orang di rumah, keluarga di rumah tuh kita apa ya jauh dari mereka juga, tapi tetap kita membutuhkan dukungan mereka untuk menjadi support system pertama kita gitu ya Mbak Amel. Oke, baik, nice. Nah, saya rasa tuh Mbak Amel kayak udah keren banget sih, udah apa ya namanya tuh udah merancang cerita baru yang Mbak Amel inginkan seperti itu. Karena ya sebenarnya tidak banyak mengubah, tapi Mbak Amel cuma ingin menjadi seseorang yang lebih rileks aja, lebih tenang, mungkin lebih ya udah let it flow aja seperti yang Mbak Amel bilang kayak gitu sebelumnya. Nah, menurut Mbak Amel ini apa ya mungkin langkah-langkah yang Mbak Amel akan lakukan dalam waktu dekat ini, langkah pertama Mbak Amel itu seperti apa ketika Mbak Amel ingin menjalankan cerita baru Mbak Amel? Kalau langkah baru sih mungkin kalau misalnya dilakukan itu kayak bikin to-do list gitu sih, kayak apa yang perlu dikerjain lebih dahulu, terus di waktu apa, jadi kayak bisa oke, ini yang harus dikerjain, ini yang udah gitu sih. Oke, Mbak Amel akan melakukan to-do list gitu. Nah, kalau Mbak Amel ini tipikal orang yang melakukan to-do list ini per hari atau per minggu atau gimana nih Mbak Amel? Kalau aku sih per hari, karena kadang sehari aja itu masih nggak bisa diprediksi, ada aja yang kayak berubah gitu, jadi setiap hari itu mungkin biar supaya lebih terstruktur aja sih kayak gitu, karena apalagi per minggu apalagi per bulan mungkin lebih ke ngawang banget ini aku mau ngapain gitu ya. Mungkin kalau per hari itu bakal bisa seenggaknya lebih fleksibel kayak gitu. Oke, nice Mbak Amel. Saya rasa Mbak Amel sudah apa ya sangat-sangat cukup bisa apa menemukan solusi dari apa kebingungan atau mungkin struggling yang Mbak Amel sedang alami saat ini. Nah, saya harap juga Mbak Amel kedepannya bisa ya merealisasikan cerita baru yang Mbak Amel rancang tadi, dan semoga faktor eksternal atau orang-orang pendukung, orang-orang terdekat Mbak Amel juga bisa tetap mensupport dan mendukung Mbak Amel gitu. Oke, dari Mbak Amel sendiri nih adakah lagi yang mungkin Mbak Amel perlu sharingkan bersama saya? Sebenarnya kalau sekarang udah cukup sih. Udah cukup ya. Oke, karena sudah cukup, saya pengen pengen tahu nih apa namanya bukan pendapat kok saya ngeblank ya maaf, apa ya kayak mungkin Mbak Amel bisa sharing ke saya terkait pengalaman Mbak Amel setelah melakukan konseling kita hari ini. Mungkin apa sih yang Mbak Amel dapetin? Pastinya udah apa ya, ternyata baru disadari juga kalau ternyata yang bermasalah itu bukan diri aku, ternyata si masalah itu yang bermasalah. Terus juga dari sini udah tahu sih kayak ternyata langkah-langkah yang perlu aku lakuin tuh ini loh. Dan di sini ibu sendiri juga apa ya ngedorong aku buat kayak menemukan si langkah itu yang jadinya tuh lebih sesuai sama diri aku gitu sih. Oke, jadi di sini Mbak Amel sudah menemukan exactly apa yang sebenarnya Mbak Amel akan lakukan dan Mbak Amel butuhin ke depannya kayak gitu ya, dengan secara mandiri gitu. Oke, nice sekali. Saya harap Mbak Amel juga bisa dapat merealisasikan dan
mengambil banyak manfaat dari konseling kita hari ini. Nah mungkin dengan keterbatasan waktu nih Mbak Amel, mungkin kita bisa jadwalkan ulang terkait konseling selanjutnya. Setelah ini Mbak Amel juga bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya tutup konseling kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Amel. Kembali.